dijamin 5 perkara bagi orang yang berserta dengan nama Allah, dengan mengamalkan zikrullahnya. Nomor 1, tidak akan karam bahtera hidupnya di dunia ini. Topan-topan dunia itu ditangkis oleh kekuatan kalimat, karena la ilaha illallah itu adalah aku, bentengku. Nomor 2, tidak akan dipicikkan akan rezekinya. Wah, siapa kamu? Pagi sore amalkan. Siapa kamu? Petani, petanilah. Tukang peternak ikan, peternak ikanlah. Abri, abrilah. Apa namanya itu? Tukang sudagar, sudagarlah. Swasta, swastalah. Tapi pagi sore itu yang diminta. Selalu ingat akan aku, tapi dengan rukun dan syaratnya. Nah, ini dia. Ya, itu yang kita ajarkan itu. Yang kita ajarkan itu ilmunya tinggi sekali. Tarikatullah ilmunya tinggi sekali. Jangan main-main itu. Saking tingginya tidak dapat diuraikan orang cara ilmiah. Karena ilmiah orang dulu rendah. Tapi sekarang dapat diuraikan cara ilmu teknologi. Karena ilmu teknologi memuncak sampai ke setinggi-tingginya. Memuncak sampai setinggi-tingginya. Bukan main sekarang ilmu teknologi. Tapi belum terkejar lagi sama dia kekuatan kalimah Allah itu. Sedangkan yang hebat sekali yang berkuasa di dunianya adalah ilmu teknologi. Jadi mereka masih sudah mengetahui bahwa ada sesuatu ilmu lagi yang di atas ilmu teknologi ini. Nah, itu terlalu halus sebelum dapat dikejarnya, tapi dia rasa ada. Nah, itu yang ada beserta yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, jadi ini dunia telah diterobong oleh ilmuwan-ilmuwan dunia ini. Semua mereka cemas dan mereka selalu berunding bagaimana menyelamatkan dunia, karena yang paling penting 2 pokok sudah kelihatan. Ya, persiapan persediaan ozon itu menipis. Ozon itu berarti induk daripada oksigen yang pernapasan ini. Ya, ozon namanya itu, O3 itu. Yang pernapasan kita ini O2. Jadi asalnya dari O3 ini. Sudah menipis itu. Kalau ini menipis, dia makin lama makin habis. Apa napas kita lagi? Yang kedua, kalau dia menipis, tembus matahari yang membawa bencana. Itu merupakan benteng. Itu sudah menipis. Nomor 2, udara yang oksigen ini keracunan di dunia. Keracunan. Banyak sekali kotoran-kotoran kontaminasi. Jadi ayah ini kebetulan di samping mengamalkan yang biasa kita, selalu melihat keliling. Dan ada saya punya tugas pada diri saya sendiri, yaitu mengambil uji coba. Ayah ini sebetulnya ahli riset ya. Ahli riset. Saya seorang teknologi, ahli riset, mulai dari teknologi dulu berpuluh-puluh tahun. Dalam angkatan bersenjata juga saya kepala industri perang sampai 8 tahun. Yang punya pabrik sendiri mulai dari tahun 45, lebih awal lagi 82 ya. Ayah tidak pernah kerja sama Jepang. Waktu Jepang masuk, saya bikin industri sendiri ya. Sampai tahun 45, 46 baru datang kemerdekaan kita, apa namanya, pencetusannya. 45 sampai tahun 50 ikut angkatan bersenjata ya. Nah, jadi terus menerus. Jadi ayah ini yang kalian tahu atau orang banyak tahu, saya mampu pengobatan. Itu sebetulnya mampu pengobatan itu isinya cuma 1. Apa isinya? Ya ayyuhalladzina, hai orang yang beriman, ketahui olehmu bahwa
Wa nunazzilu al-Qur'ana wa shifaa'u wa rahmatan lil mu'minin. Menguji coba ayat itu bahwa Al-Quran ini obat segala penyakit. Sehingga sekarang karena diuji coba oleh ayah lihat Al-Quran itu obat segala penyakit. Apa penyakit yang tak dapat diobat? Apa? Kanker katanya, leukemia, apalagi narkotika, apalagi AIDS katanya. Wah, itu sudah sempat ya uji coba semua. Wah, dokter kepala dari rumah sakit Grogol, ya, Dokter Musadek, sudah terbujur di rumahnya. Istrinya 2 meninggal karena AIDS, tak bisa diobat. Nah, abangnya datang sama saya. Sekarang masih hidup dia, sehat. Ditunjukkannya air tawajuh itu sama-sama mahasiswa ini obat daripada gurunya Dokter Tutun katanya. Dokter di sini ya, murid ayah itu sudah lain. Ada yang titak, ada yang tutut, ada yang titut, ada yang tutun, ada yang ini tentang yang mana sekarang dia diam dulu. Tutun namanya. Dokter Tutun itu dokter dari rumah sakit Gila Grogol. Itu yang bawa ya. Jadi sekarang AIDS medis dunia angkat tangan kepada penyakit AIDS itu ya, HIV itu kekebalan tubuh hilang. Kalau masuk ini penyakit AIDS sama kita yang ditakuti sekarang oleh dunia, itulah dia. Katanya kekebalan tubuh kita dimakannya habis, kena influenza mati, nggak ada lagi daya tahan, habis semua dimakannya. Datang dari mana itu? Saya tak usah ceritalah. Yang penting bagaimana mengobatnya. Jadi belum selesai, belum dapat sama orang medis fakulti di dunia ini. Banyak lagi yang lain. Sehingga kita lihat penyakit itu selalu komplikasi. Umur 48 para dokter mati. Ya. Kita ada waktu setengah jam lagi. Jadi itu ayah riset semua. Itu sudah selesai saya riset. Karena 30 tahun ini, 35 tahun sudah selesai. Berarti benar ini, maha benar Allah Ta'ala dengan firman yang tadi. Wa nunazzilu al-Qur'ana wa shifa wa rahmatan lil mu'minin. Nabi juga mengatakan, lazimkanlah memakai 2 macam obat, Al-Quran dan madu. Nah itu, Nabi sudah menjawab, Tuhan sudah menjawab, ilmu pengetahuan belum sampai. Ayah riset, alhamdulillah sudah selesai itu, saya put aside, saya kesampingkan. Yang lain lagi, apa dia? Wa nunazzilu al-Qur'ana wa shifa wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran ini obat segala penyakit. Mana yang sakit? Bagi kita tentu manusia ya. Nah itu sudah. Nomor 2 hewan, itu sudah. Rupanya menurut Al-Quran itu apa saja apa yang sakit. Nah sekarang sakit apa? Udara sakit, tadi ayah bilang tadi. Banyak keracunan. Nggak sampai ke situ pikiran saya. Pikiran kita juga tidak. Per satu kali rupanya terdorong ke situ. Terdorong. Ini di Sawangan. Di Sawangan tuh di Jakarta juga tempatnya surau kita yang paling besar di sana juga, sama besar sama ini. Jadi di situ saya bertanya sama Bang In Malik, ini air sini berapa banyak? 17 sumur. Mana yang paling bagus airnya? Yang paling bagus mana? Sumur Raya. Berapa meter? 49 meter. Bagaimana airnya? Bisa diminum? Tidak. Ah, kenapa kamu tahu? Ayo periksa. Ini baru datang suratnya katanya. Kapan 2 hari yang lewat? Oh kalian periksakan? Iya. Nggak boleh diminum begitu saja katanya. Nah, sekarang begini. Cerita pendek ya, ayah nggak cerita panjang-panjang apa sebabnya ke situ pergi nyari, kita sudah dekat. Saya akan murnikan ini, purifying, ya, water treatment, pemurnian daripada air surau kita sendiri yang baru 2 hari datang. Jadi ayah hantam dengan apa? Wa nunazzilu al-Quran
Wasyifa wa rahmat. Apakah ini berlaku hanya untuk manusia saja? Apakah untuk hewan saja? Tetapi apa untuk udara saja? Air saja, air dulu. Jadi ini kira-kira 2 bulan yang lewat. Wah, hantam itu air, digasak ya dengan cara saya. Bagaimana caranya tak usah saya bilang ya, nanti. Kenapa saya bilang? Baterai kalian masih kecil. Saya kasih tahu pun tak, mogok juga kalian nanti. Ya, yang biasa aja dikasih mungkin kalian mogok kalian. Udah sikir ke rumahnya sampai 30 menit lari juga pikiran tuh. Kalau di sini dekat ayah baru jadi dia. Bukannya tak tahu aku perut kalian tuh. Nah, jadi ayah sudah 40 hari lah di Jakarta, sudah mau pulang. Coba bagaimana hasilnya ini? 1 malam saja jangan hantam tuh. Sumur yang mana kita ambil? Sumur yang paling buruk. Mana yang paling buruk sumurnya? Jangan yang sumber raya nih. Sumur yang paling buruk, yang di bengkel, itulah dia. Berapa meter itu? Cuma 5 meter, ambil. 3 hari di situ belum siap katanya. 5 hari saya situ belum siap, saya mau berangkat lagi. Coba percepat dulu, kasih dia sogok segini. Dikasihnya sogok. Kelihatannya anjir-anjirnya katanya bagus. Wah, saya nggak mau pegang itu, pulang. Seminggu aja di sini datang itu surat, itu ada sama kita. Kutunjukkan sama kalian nanti. Berhasil dia murni, boleh diminum. Rupanya ayat Quran tadi berlaku juga untuk air. Kalau begitu untuk udara saya bilang. Oh, wah. Sedangkan dunia berteriak sekarang. Udara tambah keracunan kali. Tambah menipis. 2 hari yang lewat keluar surat kabar. Keluar di majalah dari Amerika. Kami heran katanya. Kenapa udara ini membersih katanya. Ozon menebal. Udara kontaminasinya, keracuniannya kurang. Rupanya ayah sudah beramal di sini menghantam udara. 2 hari yang lewat datang isi yang mutasyir dari Jakarta. Ini ya katanya. Baca. Waduh. Wah, ini tanya anak sini tahu. Malam-malam pagi-pagi hantam seluruh alam jagat ini. Kan apa gunanya bilang sama kalian itu nanti kan kalian. Nanti dalam badan itu belum selesai sama kalian. Jadi ini kebenaran wa nunazzilu Al-Quran. Ayah ahli riset untuk membenarkan kalimat Allah, untuk membenarkan Al-Quran. Coba kalian pikir, apa kata Tuhan? Tidak sah engkau menyebut nama, membaca Al-Quran kalau tidak disucikan. Kan gitu katanya, wa nunazzilu. La yamassahu illal mutahharun. Apa begitu? Masa kalau tidak sah menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan, ya kalimat Allah juga nggak sah dong disebut. Betul tidak? La ilaha illallah pun tidak. 2 kalimat syahadat pun tidak. Islam kita bagaimana? Wah, ini serius loh. Serius ini. Kan sama ya tuh, kan ekuivalen, nggak bisa sah menyebut Al-Quran, nggak bisa sah menyebut kalimat Allah, nggak bisa sah menyebut Allah. Bagaimana salah kita? Kan gitu. Itu serius. Jadi betul-betul hanya dia. Jadi cara pelaksanaannya ini dia. Jadi ini rupanya Al-Quran tadi absolut berlaku di mana saja, kepada mana saja, kepada apa saja, kapan saja. Ini sekarang air udah selesai sama kita. Bukan main itu. Konsekuensinya apa itu? Lanjutannya apa itu? Nantilah. Itu pergi kepada pabrik nanti begini. Hebat itu. Kalau pembersihan. Jadi ya saya datang orang Malaysia banyak sini, beratus-ratus, ribu-ribu. Mereka dengar begitu, terkejut dia. Wah, ini katanya negara Malaysia. Itu satu-satu perairan itu katanya, ini pantai-pantai itu sudah keracunan betul. Siapa yang bisa membersihkan? Wah, ini kami bisa bayar jutaan dolar katanya. Wah, jadi bukan main ya. Pada sisi Allah Ta'ala itu. Wah, kalian tidak mengerti apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quranul Karim itu power. Tiap-tiap ayat itu adalah power, adalah tenaga, ada rahmat.
sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan. Itu yang diberi Tuhan sama kita. Masa orang Islam itu kalah seluruh dunia? Apalagi di Bosnia, coba lihat. Berapa hebat itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmi syai'un fil ard. Tidak beri mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Lihat di Bosnia dibabat orang kafir, dia habis sama sekali. Kenapa tidak terpikir seluruh dunia Islam? Bagaimana kita ini? Apa sudah selesai kita belum? Wah, kalau Al-Quran tidak sah dibaca, bagaimana kalimat Allah kita? Bagaimana dua kalimat syahadat? Bagaimana Islam kita? Aduh, percuma ini para profesor dunia Islam ini. Satu ayat tidak bisa direalisasinya. Tidak bisa dipastikannya bahwa Maha Benar Allah Ta'ala. Percaya tapi tidak bisa dimanfaatkan. Betul tidak? 16 kali, 17 kali saya hantam dalam seminar antar universitas dalam 1 tahun ini ya. Yang terakhir